Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilowati. Semester 4 di sini saya akan mempresentasikan tentang ASEAN dan PBB untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah dunia yang diampu oleh Ibu Wafiatul Maslahah, MPD. Langsung saja di sini saya akan membahas ASEAN terlebih dahulu. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya terdiri dari negara-negara di wilayah Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN berdiri di Bangkok diprakarsai oleh 5 negara Asia Tenggara antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Setiap wakil negara pemprakarsa ASEAN ikut menandatangani deklarasi Bangkok. Indonesia diwakili oleh Atta Malik, Filipina oleh Narcisco Ramos, Malaysia oleh Tun Abdul Razak, Singapura diwakili oleh S. Raja Ratman, dan Thailand oleh Tanat Koman. Berdirinya ASEAN ini dilatar belakangi oleh yang pertama persamaan letak geografis. Semua negara di Asia Tenggara ini terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang kedua, persamaan dasar kebudayaan. Di Asia Tenggara ini, setiap negara mempunyai dasar kebudayaan, bahasa, tata kehidupan yang hampir serupa, dikarenakan semua negara umumnya menjadi pewaris peradaban rumpun Melayu Austronesia. Yang ketiga, persamaan nasib. Negara di Asia Tenggara ini pernah dijajah oleh bangsa Barat. Hal inilah yang memunculkan rasa setia kawan negara-negara di Asia Tenggara. Yang keempat yaitu persamaan kepentingan di bidang seperti bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan yang menjadi pintu gerbang perdagangan dunia juga terdapat di Asia Tenggara, yaitu Selat Malaka dan Selat Sunda. Selanjutnya tujuan ASEAN. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. ASEAN ini juga memiliki prinsip-prinsip utama antara lain yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Yang kedua, hak setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas dari campur tangan subversif atau koersi pihak luar. Yang ketiga yaitu tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota. Yang keempat, menyelesaikan perbedaan atau perdebatan dengan damai. Yang kelima, menolak penggunaan kekuatan yang mematikan. Contohnya kekuatan nuklir dan juga pemusnah massal lainnya yang dapat mematikan orang banyak. Yang keenam, kerjasama efektif antara anggota. Anggota ASEAN yang dulunya hanya 5 negara sekarang telah menjadi 10 negara, yaitu yang pertama Filipina, yang kedua Indonesia, yang ketiga Malaysia, yang keempat Singapura, yang kelima Thailand yang termasuk negara pendiri. Yang keenam Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari tahun 1984. Yang ketujuh Vietnam bergabung pada 28 Juli tahun 1995. Yang kedelapan Laos bergabung pada 23 Juli tahun 1997. Yang kesembilan Myanmar bergabung pada 23 Juli tahun 1997. Yang ke-10 Kamboja bergabung pada 16 Desember tahun 1998.
Bisa dikatakan saat ini anggota ASEAN adalah hampir semua negara wilayah Asia Tenggara kecuali Timur Leste dan Papua Nugini. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit tentang PBB. PBB singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober tahun 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II. Untuk mencegah terjadinya konflik serupa pada saat didirikan PBB ini memiliki 51 negara anggota. Tujuan PBB adalah yang pertama menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Yang kedua memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. Yang ketiga membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Yang keempat menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. Yang kelima menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi sejarah ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.